Nanda. Ini keripik siapa? Bagi dong. Ya udah makan aja. Makasih ya Nanda. Kamu kenapa? Kadang-kadang gitu banget. Enggak kok, aku cuma heran aja ternyata hewan-hewan di bumi ini keren-keren banget ya. Iya ya, aku juga kagum dan sama sendiri. Dia kecil, tapi dia bisa nahan berat beban yang turun dari berat badannya. Bahkan ya, Allah tuh menciptakan seluruh animal tanpa semut. Berarti yang kecil juga punya peran yang besar ya? Betul, karena Allah nggak pernah menciptai sesuatu yang sia-sia. Kalau aku suka unta sih, seperti yang Allah sebutkan di Quran surah Wasiyah ayat 17. Dia tahan di gurun tanpa air, bulu matanya panjang, kakinya kuat, semuanya sudah diciptakan dengan secara pas. Nah, kalau aku ya teman-teman, aku tuh suka sama hewan lebah. Karena hewan lebah itu, perutnya itu bisa mengeluarkan madu. Dan madunya itu tuh bisa bermanfaat untuk manusia. Nah, sama nih sama surah An-Nahl ayat 69, yaitu lebah bisa mengeluarkan madu dari perutnya yang bermacam-macam warnanya. Dan madunya itu bisa untuk obat yang sangat bermanfaat buat manusia. Hebat ya, lebah kecil aja bisa bantu manusia. Iya, jadi walaupun kecil kita juga harus bermanfaat. Aku suka gajah, besar, tapi hatinya lembut. Kalau temannya mati, dia bisa diam loh kayak orang berduka. Allah ciptakan dia kuat, tapi penuh kasih. Di surah An-Nahl ayat 5, Allah bilang semua hewan punya manfaat bagi manusia. Berarti kebesarannya Allah kasih pada gajah bukan cuma soal ukuran ya. Iya, ini itu memang tentang hati yang lembut dan bermanfaat teman-teman. Bener, aku suka kelinci. Dia cepat dan waspada. Allah kasih dia telinga yang besar biar bisa mendengar bahaya. Kecil dan cerdas. Bener, dia cerdas banget. Kalau dipikir-pikir semua hewan punya keunikannya tersendiri nggak sih? Iya, dan semuanya seimbang. Seperti firman Allah di surah Al-Mulk ayat 3-4, tidak ada ciptaannya yang tidak seimbang. Masya Allah, dari semut sampai gajah semua Allah tunjukin kekuasaannya. Jadi kita tinggal bersyukur dan kagum aja sama kekuasaannya. Ayo pada ngapain nih? Ini loh Ci, kami lagi liatin video dasar laut. Lihat nih ikannya, cantik-cantik kali kan? Ih, lucu banget. Ikan apa ya itu namanya? Nah, ini tuh namanya ikan badut, Cia. Kalian berdua tahu nggak kelebihan ikan badut itu apa? Emang apa? Di dalam ikan badut itu tuh, di kulitnya itu dia ada lendirnya untuk melindungi diri dari anemo-anemo laut. Nah, itu tuh kekuasaan Allah yang diberikan kepada ikan tersebut. Masya Allah, berarti Allah kasih cara khusus untuk ikan badut bertahan hidup ya? Ya, semua makhluk hidup punya caranya tersendiri untuk hidup sesuai yang diatur oleh Allah. Bahkan hal kecil pun punya keajaibannya tersendiri. Benar banget, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 20. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang nyata. Nah, jadi di lautan ikan menjadi satu tanda kebesarannya. Ayah, kok tiba-tiba muncul? Dari mana aja? Ya nih, aku tadi dengar kalian ngobrol di situ. Masya Allah, lihat nih, ada ubur-ubur yang bercahaya di kegelapan. Kok bisa nyala ya? Padahal dalam laut itu gelap loh. Iya, karena Allah kasih kemampuan pada ubur-ubur itu, namanya bioluminesensi. Dan cahaya itu untuk menarik mangsa dan melindungi diri. Dan cahaya itu juga bisa loh untuk menarik rantai makanan di laut untuk plankton-plankton dan hewan lainnya. Masya Allah, bahkan cahaya kecil pun memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di dasar laut. Benar, semua saling terhubung. Lihat tuh gurita di pojokan, dia berubah warna. Lucu banget ya warnanya, dari abu-abu ke coklat gitu. Itu karena gurita punya zat khusus di kulitnya, namanya kromatofor. Dan itu juga bisa melindungi dirinya sendiri. Terus juga dia bisa menjaga keseimbangan laut karena memakan hewan kecil untuk menjaga populasi yang berlebih. Subhanallah, ternyata semua makhluk laut punya fungsi penting bagi kehidupan laut dan ekosistemnya ya.
Berarti semua itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan lautan dengan sempurna. Betul, laut itu indah banget loh. Bahkan di laut itu banyak sekali kekuasaan Allah yang bisa kita lihat.